Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5, pada video kali ini kami akan membahas tentang laporan penelitian. Saya Aisyah Nadia Putri Arvani dengan NIM Prak 3 2013 Saya Citra Anissa Febriani dengan NIM P032 013 411 051. Saya Maulidia Denantera dengan NIM P032 0113 11 064. Saya Rahma Utari dengan NIM P03 2013 411 071. Saya Vanessa Priti Insani dengan NIM P03 20 134 11 078. Selamat menyaksikan! Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Keempat, ada paragraf iterasi. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama, ada narasi, merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian-kejadian atau peristiwa. Lalu yang kedua, ada paragraf deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Lalu yang ketiga, ada paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu, sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi atau paragraf bahasa. Merupakan suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerimanya. Lalu berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Yang pertama ada kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Yang kedua ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus. Lalu yang ketiga ada definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seseorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep. Lalu yang keempat ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Lalu yang kelima ada pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Lalu yang keenam ada sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Kedelapan, repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan.
Definisi laporan penelitian. Laporan adalah sebuah tindakan menyampaikan suatu hasil atau informasi dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mana dengan tujuan mendapatkan pengetahuan atau informasi baru. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian sesuatu yang dalam penyampaian itu diharapkan adanya kejelasan dan informasi yang lengkap sehingga dapat dimengerti dengan baik. Sedangkan penelitian adalah suatu proses mencari serta mengumpulkan informasi atau riset, mengelola dan mengambil catatan data yang dilakukan dengan tujuan mencari pengetahuan baru dan mengembangkannya secara tersusun. Jadi, laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah atau fakta yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret sesuai fakta-fakta yang ada bersumber dari sebuah penelitian mengenai sesuatu setelah pelaksanaan penelitian itu selesai atau ditutup sebagai arsip tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis laporan penelitian. Yang pertama, laporan penelitian untuk instansi. Laporan penelitian untuk instansi ini adalah laporan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Hanya saja, laporan penelitian ini diperuntukkan untuk instansi tertentu, misalnya instansi pendidikan atau instansi yang berada di bidang penelitian. Kedua, laporan penelitian untuk jurnal akademik. Jurnal akademik disebut juga sebagai forum pengenalan dan kritik terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Bentuknya bisa dikemas dalam artikel tinjauan baku, dan disebut juga dalam bentuk penelitian asli. Ketiga, laporan penelitian untuk media populer. Laporan penelitian untuk media populer ini lebih menekankan pada tempat untuk mempublikasikan hasil penelitian itu sendiri. Keempat, laporan penelitian formal. Esensi dari penelitian formal adalah mengetahui hasil penelitian yang diteliti. Adapun yang termasuk penelitian formal diantaranya ada penelitian korelasional, penelitian deskriptif, dan penelitian eksperimen yang terdapat hipotesis di dalamnya. Kelima, laporan non-formal, kebalikan dari laporan formal. Maka, laporan non-formal ini adalah laporan yang dibuat tidak terlalu ilmiah, bahkan hanya bentuk kunjungan saja bisa dibuat dalam laporan. Laporan non-formal ini lebih cocok dan banyak digunakan di luar akademik. Keenam, formulir. Kata formulir disebut juga dengan dokumen yang mencatat data transaksi. Formulir juga dapat digunakan sebagai alat penetapan tanggung jawab, termasuk permintaan pemerintah untuk melakukan sebuah kegiatan. Ketujuh, memorandum. Memorandum dalam dunia kerja lebih familiar kita dengar dengan istilah MOU atau Memorandum of Understanding. Jadi, memorandum adalah surat atau lembar peringatan yang berisi catatan-catatan. Kedelapan, surat. Yang dimaksud surat secara luas meliputi banyak hal dan peruntukannya. Ada yang namanya surat dinas, surat terbuka, surat pribadi, dan masih banyak lagi. Selama ini surat adalah surat pribadi, di mana surat ini ditunjukkan untuk kepentingan pribadi. 9, naskah. Naskah surat dinas adalah aplikasi yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memudahkan proses surat menyurat dalam bentuk lembar edaran. 10, laporan berkala. Sesuai dengan namanya disebut sebagai laporan berkala karena laporan tersebut dibuat sesuai jadwal tertentu. Umumnya, laporan berkala ini lebih sering digunakan untuk laporan statistik pengunjung perpustakaan. Yang terakhir, 11, buku. Sementara yang dimaksud dengan buku adalah kumpulan lembaran-lembaran yang dijilid menjadi satu bagian. Syarat-syarat laporan penelitian. Yang pertama, penulis harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Yang kedua, laporan penelitian harus ditulis dengan lengkap. Dan yang ketiga, dalam mengemukakan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, laporan penelitian harus disusun secara baik, benar, dan sistematis sehingga mampu meyakinkan pembaca. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Sistematika
Kerangka penulisan laporan penelitian. Sebelum melakukan penulisan laporan penelitian, peneliti harus mengetahui format atau sistematika dalam penulisan laporan penelitian. Adapun sistematika yang benar adalah yang pertama itu terdapat bagian pembuka, di mana bagian pembuka itu berisi judul penelitian, halaman pengesahan, halaman persetujuan, header pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel. Selanjutnya ada bagian isi yang terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana bab 1 itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang dimana bab 2 itu berisi tentang penemuan sebelumnya, teori yang mendasari, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Selanjutnya ada bab 3 itu metodologi penelitian, yang dimana pada bab 3 itu berisi tentang metode penelitian, waktu dan tempat, pemilihan populasi, sampel dan teknik sampling, dan juga teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya ada bab 4 itu pembahasan, yang dimana isinya itu deskripsi hasil pembahasan, analisis data pembahasan, dan juga pembahasan tentang hasil. Selanjutnya ada penutup, yang dimana pada bagian penutup itu ada bab 5 yaitu penutup. Di bab 5 itu terdapat kesimpulan dasaran, dan selanjutnya ada daftar pustaka dan juga lampiran. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.